Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita akan belajar tentang patung Nusantara. Itu bisa anak-anak buka di buku LKS-nya juga ada materi itu. Namun hari ini Bapak akan jelaskan tentang patung Nusantara. Ini materi pembelajaran SBDP pada tema 1, subtema 1. Nah, patung Nusantara ini merupakan karya-karya seni yang terbuat dari patung yang ada di Nusantara, yaitu Indonesia. Nah, pernahkah kalian mendengar tentang Desa Kasongan? Nah, nih, Desa Kasongan ini ada di daerah Jawa. Nah, di desa tersebut identitasnya atau ciri khas desanya itu banyak sekali patung-patung. Baik dari pagar gapura pertama masuk ke desa tersebut sudah dihiasi oleh patung-patung di Desa Kasongan. Nah, seperti ini penampakan Desa Kasongan. Nah, ada tugu-tugu gitu. Itu termasuk patung Nusantara. Nah, ini adalah contoh-contoh patung Nusantara yang ada di Desa Kasongan. Ciri khas dari desa tersebut adalah banyak sekali patung-patung Nusantara di daerah tersebut. Contohnya ada di sini, ada patung Buddha, ada patung orang Jawa, ada dan lain-lain sebagainya. Nah, patung buah mangga, ini contoh juga ya, patung buah mangga di Indramayu, Jawa Barat ada patung Kijang. Kalau di Kepulauan Riau ini contohnya patung itu buah durian di dekat Gunung Bintan sana. Pernah tak ke mana ya, lupa. Ada pokoknya patung itulah. Contohnya lagi juga Tugu di Dompak. Nah, itu juga termasuk patung Nusantara. Nah, ini patung Bekantan di Banjarmasin contohnya juga. Nah, di Surabaya itu ada patung Sura dan Baya, itu termasuk patung Nusantara juga. Ini patung Payangan di Bali, pewayangan di Bali. Nah, apa sih patung Nusantara itu? Nah, mari kita lihat pengertiannya ya. Patung Nusantara merupakan seni membuat patung dari Indonesia. Seni membuat patung sudah dikenal penduduk Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Jadi dari zaman dahulu pun di Indonesia sudah dikenal tentang patung Nusantara. Makanya dulu ada peninggalan sejarah berupa candi, Candi Borobudur, Candi Muara Takus, Candi Prambanan, dan lain-lain sebagainya. Bentuknya sangat bermacam-macam yang terinspirasi dari kekayaan alam di Indonesia. Nah, ada beberapa bahan untuk membuat patung Nusantara, ada yang secara alami dan ada juga yang bisa kita buat, yang mudah kita dapat dan buat sendiri juga bisa. Yaitu salah satu contohnya adalah batu. Batu bisa kita buat untuk menjadikan patung Nusantara melalui teknik pahatan. Bisa juga kita buat patung Nusantara melalui kayu. Nah, ini contohnya. Bisa juga kita buatnya dari logam. Bahkan patung itu bisa dibuat dari kaca. Nah, kaca lebih cantik. Ya. Nah, bisa juga kita buat patung Nusantara itu melalui tanah liat. Kalau kita susah membuatnya dengan batu, dengan logam, dengan kaca dan lain sebagainya yang disebut tadi, maka bisa kita buat dengan yang mudah. Bisa buat dengan tanah liat. Bisa dibuat dengan sabun, dibentuk menggunakan pisau, bisa juga dengan plastisin atau malam, bisa juga dengan lilin. Nah, ini plastisin, contoh plastisin. Biasa kan anak-anak pasti pernah main ini kan. Plastisin bisa dibuat patung dan lain sebagainya. Nah, ada teknik-teknik dalam membuat patung Nusantara. Yang pertama itu teknik cetak tekan. Nah, contohnya yang ada di sini, bentar Bapak tandain. Terus ada teknik ukir dan pahat.
teknik butsir, nanti Bapak jelaskan satu-satu, dan ada teknik cor. Teknik cetak tekan. Teknik cetak tekan. Teknik ini dapat menggunakan bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Nah, teknik ini digunakan dengan bahan tanah liat ataupun plastisin karena dicetaknya ditekan pada cetakan tertentu. Tanah liat haruslah plastis, yaitu tidak terlalu lembek, elastis dan mudah dibentuk. Berarti tanah liatnya haruslah plastis. Tidak terlalu lembek, artinya sedang-sedang saja, elastis dan mudah dibentuk. Tanah liatnya harus kita atur dengan air dan lain sebagainya. Kemudian bahan-bahan tersebut ditekan-tekan di dalam cetakan yang sudah dibuat terlebih dahulu. Nah, kalau teknik cetak tekan ini patungnya kita buat dulu cetakannya, entah itu dari kayu dan lain sebagainya. Tinggal kita masukkan, kita tekan-tekan tanah liat yang sudah kita siapkan. Itu teknik cetak tekan. Terus ada teknik ukir atau pahat. Nah, ini mungkin yang familiar ya, yang kita ketahui. Yaitu alat-alatnya ada palu dan ada pahat. Nah, teknik ini membutuhkan alat-alat pahat untuk membentuk patung sesuai yang diinginkan. Jadi teknik ukir pahat ini ya menggunakan pahat dan palu sesuai bentuk yang kita inginkan. Bahan pembuat patung umumnya adalah benda-benda seperti marmer, kayu, batu candi dan lain-lain. Nah, untuk teknik ukir atau pahat ini kebanyakan memang ya untuk membuat patungnya itu menggunakan benda-benda yang lebih keras. Kalau teknik cetak tekan tadi kan menggunakan bahan-bahan yang lunak dan elastis, sedangkan teknik ukir atau pahat ini menggunakan bahan-bahan yang keras, contohnya marmer, kayu, batu dan lain-lain sebagainya. Bisa juga dengan sabun dan batang lilin dapat dibuat dengan teknik ini juga. Terus ada teknik butsir. Nah, apa sih teknik butsir itu? Butsir adalah teknik membuat patung dengan mengurangi atau menambahkan bahan dengan menggunakan alat butsir. Itu contoh alatnya. Bahan patung untuk teknik ini adalah bahan-bahan lunak seperti tanah liat atau plastisin. Dia ada alatnya. Namanya alat untuk pembuatan patung ini adalah butsir. Nama alatnya butsir. Ingat ya, teknik butsir. Itu contoh alatnya, bisa anak-anak lihat sendiri. Bapak tak tahu bahasa Melayunya atau bahasa di sininya. Terus ada teknik cor. Nah, teknik cor ini adalah untuk membuat patung dengan teknik cor, cetakan harus dibuat terlebih dahulu. Lalu bahan adonan cor dituangkan ke dalam cetakan. Nah, dia hampir sama dengan teknik cetak tekan. Nah, kalau cetak tekan namun kita tekan-tekan gitu kan. Tapi kalau teknik cor ini kita cetakannya sudah dibuat, namun kita ini pakai adonan. Contohnya semen, bahan-bahan kaca, pasir yang dibakar pun jadi kaca tuh. Masukkan ke cetakan atau besi atau timah yang dipanaskan, dimasukkan ke dalam cetakan patung, maka sudah dimasukkan cairan dan segala macam, akanlah jadi patung dengan teknik cor tersebut. Contohnya semen ya, dibuat dulu cetakan patungnya, baru kita aduk-aduk semen, dimasukkan ke cetakan, jadilah patung dengan teknik cor. Adonan cor bisa dibuat dari lilin atau logam cair yang dipanaskan terlebih dahulu. Ya, adonannya itu bisa dari lilin. Lilin itu kita panaskan kan cair, nanti kita masukkan ke cetakan, maka akan jadilah patung Nusantara yang kita inginkan. Bisa juga dengan logam-logam yang kita cairkan, plastik-plastik yang kita cairkan, semen bisa juga dan lain-lain sebagainya. Nah, ada salah satu cara atau bahan-bahan yang kita bisa buat di rumah untuk membuat patung Nusantara, yaitu plastisin. Nah, bagaimana sih membuat plastisin? Kita siapkan bahan-bahannya itu 8 sendok tepung terigu. Kalau mau buat ya anak-anak ya, ini Bapak kasih tahu. Terus ada segelas air hangat, siapkan ini. 2 sendok makan minyak goreng. 2
sedot pewarna makanan, dan 4 sendok garam. Cara membuat plastisin, yaitu pertama campurkan terigu, garam dan minyak goreng ke dalam sebuah wadah, dalam mangkuk atau dan segala piring dan segala macam lah. Campurkan dalam situ. Kemudian tambahkan sedikit pewarna makanan supaya ada warna dari plastisin yang akan kita buat tersebut. Masak di dalam api yang kecil. Nah, jadi kita panaskan di dalam api yang kecil. Kita masak adonan tadi. Dan setelah masak sudah mulai keras, sudah menggumpal, gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. Terus bentuklah plastisin menjadi beragam bentuk yang kalian inginkan. Nah ini contohnya. Kalau ingin membuat ya Bapak tak ada tugas tentang membuat seperti ini, namun kalau anak-anak ingin membuat, ini adalah cara-caranya. Nah ini contohnya, ada patung gajah, ada patung penguin, bisa dibuat, ada patung gurita, patung cacing, bunga-bunga dan lain sebagainya. Namun kalau tak mau membuat, bisa juga beli di toko-toko buku seperti Lotus, Tanjung Pinang dan lain sebagainya, kan ada nih jual nih plastisin. Nah kalau misalkan kalian sudah dibuat dan bentuk, kalau misalkan ingin dijadikan benda yang keras, maka dimasukkan ke dalam lemari es agar supaya dia tidak lembek. Nah nanti untuk tugas di rumah akan Bapak sampaikan melalui Google Form dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang Bapak ingin sampaikan. Tetap di rumah dan semoga pembelajaran tatap muka akan bisa berlangsung sesegera mungkin. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu berdoa supaya COVID-19 ini bisa segera berlalu. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.